Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini gue bakal bahas 6 brand stiker yang kita sering pakai di First Auto Wrap, dan gue bakal jelasin pro dan kontranya dari masing-masing stiker. Dan di video kali ini gue bakal jelasin itu sesuai opini pribadi gue. Jadi tidak ada endorse, tidak ada sponsor dari brand apapun. Jadi gue bisa nyampein opini sejujur-jujurnya biar kalian dapat info yang sebenar-benarnya. Oke, so stay tune. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu Oracle. Nah, ini Oracle yang sering kalian temuin di pasaran dan di toko wrap manapun pasti pakai Oracle ini sebagai basic atau bahan yang paling umum yang orang pakai. Ini tipenya Oracle 651, ada juga Oracle 970. Tapi di sini yang basic itu kita pakai Oracle 651. Nah, mungkin gue buka dulu ya beberapa contoh warnanya. Ini ada pilihannya beberapa warna. Jadi ada pilihan gloss dan matte. Oke. Nah, ini gue mau jelasin apa kelebihannya dari stiker Oracle ini. Jadi Oracle ini bisa kalian dapetin dan udah terpasang di mobil kalian dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 4 jutaan sampai 6 jutaan tergantung tipe mobil kalian, dan ada beberapa warna yang harganya beda. Itu yang pertama untuk kelebihan. Yang kedua, semua warna yang ada di katalog ini kita ready untuk semua warnanya. Jadi nggak usah inden, kalian tinggal pilih mau yang warna apa, kita ready warna semua yang ada di sini. Nah, yang ketiga kelebihannya adalah lemnya. Dari Oracle ini lemnya lumayan kuat. Jadi untuk di bagian sudut-sudut mobil dan bentuk yang lumayan rumit itu pakai Oracle lumayan oke dan kuat untuk kita wrap sampai ke dalam-dalamnya. Nah, lem yang tadi kuat itu juga bisa sekaligus menjadi negatif ya. Kenapa? Karena dari material sendiri ini kan belum standar otomotif untuk materialnya dan lemnya. Jadi lem yang terlalu kuat juga lumayan resiko untuk kendaraan mobil kalian, terutama yang udah pernah di-paint. Nah, kekurangan yang kedua itu dari lifespan-nya atau masa penggunaan stiker yang ada di mobil kalian. Untuk Oracle ini kita cuma rekomendasiin mobil kalian itu selama 2 tahun. Jadi sebenarnya lebih dari 2 tahun juga nggak masalah, tapi kita meminimalisir residu lem yang bakal tertinggal di mobil kalian. Jadi kalau dari pengalaman kita di bawah 2 tahun itu masih oke, residunya masih sedikit dan kita bisa bersihin. Tapi setelah di atas 2 tahun itu lumayan parah. Jadi kalau bisa sebelum 2 tahun kalian udah copot, lo pakai Oracle. Nah, kekurangan yang ketiga itu adalah pilihan warnanya, mereka cuma ada gloss dan doff. Jadi nggak ada tuh warna kayak satin, chrome, diamond, mau yang bunglon, itu nggak ada, cuma ada doff dan gloss. Dan materialnya itu seperti yang tadi gue bilang, itu belum standar otomotif. Jadi dari daya tariknya atau daya stretchnya itu beda dengan material yang sudah standar otomotif. Berikutnya itu adalah Axe Vinyl. Nah, untuk di produk Axe Vinyl ini kelebihannya itu adalah yang pertama, option warna yang ditawarkan oleh Axe Vinyl ini baik banget. Seperti kalian lihat, ini katalognya tebal dan warnanya ini beda semua nih. Dan warnanya ini ada sekitar 300 varian warna yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Warna-warnanya itu apa aja sih? Kok bisa banyak banget? Nah, gue bakal coba bacain kalian beberapa tipe warna yang ada di sini. Dari warna yang gloss deh. Dari yang gloss itu ada gloss diamond, ada gloss metallic, ada gloss pearl, ada gloss pearlescent, terus ada tipe yang satin. Jadi satin itu adalah matte metallic, beda seperti doff yang kayak biasa. Satin itu ada full flash matte, ada super matte, ada warna-warna bunglon yang satin itu juga ada, dan warna-warna OEM color kayak Yasmarina Blue. Jadi warna OEM-nya BMW itu ada Yasmarina Blue, British Racing Green, dan beberapa warna OEM mobil lain juga ada di sini.
Selain itu juga ada pilihan warna chrome, jadi rainbow chrome dan glitter yang kayak gini itu juga ada. Terus warna-warna bunglon yang tadi gue sebut kayak gini di Afinil juga ada. Terus warna-warna, nah yang unik ini warna brush. Di Afinil ini ada pilihannya brush ini. Jadi kalau dipegang itu ada tekstur kayak di velg. Kalau biasa kita bilang velg itu finishing brush. Nah, ini juga ada. Oke, lucu ya. Jadi untuk warna sih kalian tinggal pilih. Pasti bakal bingung banget kalau kalian belum ada incaran warnanya, karena pilihannya baik banget. Untuk kalian yang mau lihat bisa langsung lihat di sini karena katalognya lengkap. Terus kelebihan berikutnya yaitu adalah durability dari Afinil ini sendiri. Ini diklaim dari pabrik Afinil bisa sampai dengan 5 tahun penggunaan lifespan-nya. Oke, terus berikutnya juga materialnya ini udah bubble free. Jadi teknologinya itu disebut bubble free. Kenapa? Karena kalau misalnya ada gelembung di tengah body itu, kalau kita pencet aja pakai tangan dia bakal keluar bubble. Coba lihat ilustrasi di sini. Kerjaan editor. Untuk Afinil harga juga masih affordable banget karena harganya masih di bawah 20 juta, masih sekitar belasan kecil. Jadi ini menurut gua adalah salah satu merek yang worth it, dan ini juga best seller di Tokopedia. Semenjak mereka launching produk Afinil ini langsung melejit. Karena itu bahannya, materialnya bagus, warnanya banyak, dan harganya oke. Nah itu untuk kelebihannya. Kekurangannya, karena warnanya ini banyak banget, jadi nggak mungkin kita bisa ngedatengin dan ready stock untuk semua warna. Ada beberapa warna yang mungkin terlalu antik dan jarang orang pakai, itu kalian harus inden. Dan indennya mungkin lumayan lama, sekitar 1 sampai 2 bulan, tergantung bea cukai Indonesia. Nah untuk yang ketiga kita bakal bahas KLT Films. Nah ini dia katalognya KLT Films. Jadi gue bahas sedikit. KLT Films itu sebenarnya satu pabrikan dengan Afinil, tapi dia mengincar kelas yang lebih premium. Kelihatan ya dari packaging katalognya juga kelihatan mewah. Bedanya apa dengan Afinil? Bedanya ini ada beberapa warna KLT Film yang spesial cuma ada di KLT, nggak ada di Afinil. Jadi walaupun satu pabrikan warnanya juga beda, dan walaupun sama pun di Afinil, tapi KLT ini punya tingkat gloss. Contoh misalnya warna gloss black. Gloss black Afinil plus dibanding dengan gloss black KLT, otomatis gloss blacknya KLT ini lebih gloss. Tingkat glossnya itu lebih kilap gitu, lebih warnanya jadi lebih. Walaupun di Afinil juga udah oke, tapi di KLT lebih premium lagi. Untuk kualitas material KLT juga udah disertifikasi oleh ISO, jadi untuk kualitas material udah gak diraguin lagi. KLT ini standarnya udah jelas dan lebih oke dari Afinil. Untuk karakternya sendiri, KLT Film ini punya karakter material yang kurang lebih juga sama Afinil. Jadi untuk pemasangan sih udah nggak ada kendala, dan kita bener-bener oke dan suka juga untuk pakai bahan Afinil dan KLT ini. Tetapi kekurangannya ya sama dengan Afinil, karena dia warnanya banyak. Walaupun gak sebanyak Afinil, tapi kita juga datengin warna yang nggak terlalu banyak, jadi yang ready juga cuma ada beberapa warna yang favorit dan best seller. Untuk warna-warna lain kalian harus inden sekitar 1 sampai 2 bulan. Oke, untuk yang keempat kita bakal bahas merek yang udah lumayan terkenal dan kalian harusnya lebih familiar dengan ini, Tacrep. Nah, Tacrep ini kelebihannya ya seperti yang tadi gue bilang, dan kalian juga harusnya udah lebih mengenal Tacrep, karena Tacrep ini bisa dibilang pemain yang lumayan lama apalagi di Asia dan di Indonesia. Kalian bisa lihat di Instagramnya Tacrep itu banyak artis Indonesia yang pakai Tacrep
untuk di mobil-mobil pribadi mereka. Mungkin kayak Sule di Mustangnya itu warna crimson red ini di sini. Terus ada Rio Dewanto siapa ya, nggak tahu, gue lupa, cuma mobilnya keren, CLS kalau nggak salah CLS 63 shooting brake yang kayak wagon. Dia juga pakai tag wrap. Jadi untuk tag wrap sih sebenarnya udah terkenal. Warnanya juga lumayan cukup banyak variasinya, ada 100 lebih option warna yang mereka tawarkan, dan warnanya juga keren-keren sih menurut gua, oke. Terus untuk pengalaman gua ada sedikit yang kurang oke sebenarnya untuk di merek tag wrap, tapi ini disclaimer dulu, mungkin gak semua warna kayak gitu dan gak semua batch produksi kayak gitu, cuma ini ada karena ini sharing dan tidak ada sponsor, tidak ada apa, kita ngomong secara objektif dan hanya berbagi pengalaman untuk kalian. Jadi ada satu warna untuk ADCP itu kurang, jadi kita pakaiin di mobil C43 warna Nardo Grey, dan setelah kita pakai pasang di beberapa panel ADCP kurang, jadi kita rasa nggak mungkin kita kasih customer dengan kualitasnya kayak gitu, akhirnya kita ganti ke merek lain yang warnanya Nardo Grey juga. Jadi mungkin itu sekedar intermezzo untuk merek tag wrap, tapi selebihnya selama 2 tahun ini kita pakai tag wrap juga oke. Nah, untuk harga tag wrap ini juga masih sekelas dengan Axinal dan KLB Film, range-nya di bawah 20 juta, masih di sekitar belasan juta, dan itu tergantung tipe warna yang kalian pilih. Oke, untuk brand yang kelima kita ada Avery Dennison. Nah, kalau yang tadi tag wrap itu terkenal di Asia untuk produk tag wrap, nah Avery Dennison ini bisa gue bilang salah satu brand yang terkenalnya sampai ke luar negeri. Ya, karena emang produksinya dari Amerika. Jadi rapper-rapper luar negeri seperti Yanni Mais di UK itu sering pakai Avery Dennison karena mereka juga punya warna yang unik-unik. Contoh kayak satin grey, itu di beberapa merek kan satin grey itu pasti mirip-mirip gitu ya. Kalau di Avery Dennison ini satin grey punya ciri khas sendiri, terutama yang namanya satin dark basalt ini. Warna favorit di Avery Dennison itu satin grey ini punya shifting rada kecoklatan. Jadi kalau gua sih lihat warna satin dark basalt di mobil juga udah kelihatan ini Avery Dennison. Jadi nggak ada di brand lain, cuma ada di Avery Dennison. Sama mungkin seperti kita ambil contoh warna bunglon, namanya Gloss Roaring Thunder. Nah, ini Gloss Roaring Thunder ini juga salah satu warna favorite di Avery Dennison. Di dunia juga banyak yang pakai ini karena warna bunglonnya ini keren banget menurut gua. Contoh hasilnya ini kayak gini nih, sampai di sini. Ini juga cuma ada di Avery Dennison, nggak ada di merek lain. Jadi kalau kalian lihat di jalan warnanya ini cuma ada Avery Dennison. Sejauh video ini dipublish ya. Kalau setelah video ini dipublish ada merek lain yang ikut, ya mungkin bisa jadi juga. Tapi selama ini yang gue tahu baru ada di Avery Dennison. Kelebihannya berikutnya lagi di Avery Dennison ini adalah materialnya itu lebih elastis. Jadi kalau kita stretch itu daya tariknya itu lebih lebar daripada brand-brand lain. Itu mungkin juga kebantu karena emang material yang lebih tipis. Tapi material yang lebih tipis itu bisa jadi kekurangannya juga. Material lebih tipis otomatis kita sebagai aplikator masangnya itu harus lebih teliti, harus lebih sabar dan extra effort untuk masangnya secara perfect. Nggak ada timbul scratch, nggak ada timbul belang warna. Jadi makan waktu yang lebih lama untuk aplikasi Avery Dennison. Selain itu juga mungkin karena produknya made in USA, jadi pemakaian untuk di Indonesia yang iklimnya itu tropis, kayak pengalaman gua beberapa kali pasang Avery Dennison itu untuk tahap finishing lumayan susah, mungkin lebih tricky tepatnya. Jadi kita harus pinter-pinter gimana caranya biar bahan ini bisa nempel sempurna dan awet di mobil kalian. Nggak seperti brand-brand lain yang emang produksinya dari Asia juga, mereka udah adjust karakter bahannya untuk pakai di Asia. Tapi yang ini karena dari Amerika, jadi mungkin ada butuh penyelesaian. Nah, untuk stok juga Avery Dennison ini
karena harganya yang lumayan dan peminatnya juga mungkin masih cukup terbatas, jadi kita belum banyak kedatengin warna-warna yang ada di FPD Edition. Jadi bagi kalian yang mau pakai FPD Edition, apalagi warna-warna yang lumayan antik, itu kalian harus inden. Sama seperti yang lain juga 1-2 bulan untuk inden. Untuk kisaran harga FPD Edition ini udah di atas 20 juta. Jadi buat kalian yang mau wrapping mobil kalian dengan material yang branded, ini salah satu pilihannya. Stiker yang branded FPD Edition. Kalau kita bandingin dengan dunia perglamoran itu, Every ini udah bisa sekelas dengan LV lah, LV, Gucci. Jadi ini stiker yang branded. Jadi kalian mobilnya kalau mau naik kelas, mau yang branded, kalian bisa pilih Every Edition sebagai salah satu opsi. Oke, untuk produk yang keenam, last but not least, yaitu InnoZTech. Nah, ini salah satu favorit gua juga, brand favorit gua. Karena apa? Karena ini brand walaupun masih baru, tapi menurut gua salah satu brand yang konsisten untuk ngeluarin produk-produk yang punya kualitas tinggi. Kenapa gitu? Karena InnoZTech ini terkenal dengan stiker yang punya tingkat gloss paling tinggi dibanding brand-brand yang udah beredar sebelumnya. Dan orange peel atau kulit jeruknya itu paling minim. Jadi kalau kalian tahu stiker-stiker itu kan kelihatan stiker itu karena kulit jeruknya. Kalau kalian lihat kayak warnanya buram atau kelihatan kayak nggak flat, geradakan gitu, itu karena kulit jeruknya. Itu yang ngebedain stiker murah dan stiker mahal. Nah, di InnoZTech ini punya orange peel yang sangat minim, atau kalau gue bilang sih dia natural, sama kayak cat mobil baru. Jadi ada orange peelnya tapi natural. Kita nggak melihatnya itu sebagai suatu kelemahan, tapi jadi lebih kayak natural aja. Apalagi kalau bagi kalian yang sebenarnya nggak gitu paham mobil, kalau ada orang murah pakai warna ini, dijamin 90% pasti kalian nggak tahu ini stiker. Walaupun InnoZTech ini mereknya baru, pemain bisa dibilang newcomers banget, mungkin masih belum 1 tahun atau baru mau 1 tahun, tapi mereka udah bisa nyaingin Every Edition yang masuk ke wrapper luar negeri yang udah terkenal, udah mulai pakai juga InnoZTech. Walaupun warnanya nggak banyak nih, kalian lihat ini emang cuma pilihan warnanya cuma segini. Kalau nggak salah ini sekitar 30-an warna ya, itu pun kalau nyampe. Tapi sampai sekarang sih banyak banget wrapper yang udah pakai InnoZTech di belahan dunia manapun. Untuk kekurangannya mungkin dari segi aplikator aja sih, karena bahannya ini punya teknologi yang lumayan canggih. Bisa kalian lihat belakangnya ini, mungkin kalian nggak gitu paham ya, cuma gue coba jelasin lah. Ini ada teknologi yang namanya PET. Sebenarnya ini lebih ke teknis produksi stiker sih. Jadi belakangnya ini beda sama stiker-stiker biasa. Ini contoh vinyl. Tuh, udah kelihatan kan, yang ini belakangnya hitam dan ada lapisan transparan lagi. Kalau ini cuma putih, kayak kertas putih biasa. Nah, ini lebih ke teknis produksi, tapi hasilnya emang pengaruh ke tingkat glossnya. Jadi pengaruh juga ke teknis pemasangannya. Kita sebagai aplikator masang ini juga harus lebih ekstra hati-hati dan ekstra effort, karena bahannya lumayan sensitif untuk ninggalin bekas. Jadi kita butuh teamwork dan butuh waktu yang relatif lebih lama untuk ngerjain ini lebih maksimal lagi. Untuk range harga InnoZTech, harganya udah di atas 20 juta. Sejauh ini sih setiap warna harganya masih sama, tergantung tipe mobil dan ukuran mobil kalian. Tapi gue jamin sih orang-orang yang pakai InnoZTech ini pasti puas. Kembali ke aplikatornya lagi, apakah mereka mampu untuk masangnya secara profesional dan sesuai prosedur kah, atau sembarang masang. Jadi tinggal kalian yang tentuin siapa aplikator yang kalian tunjuk. Oke guys, thank you udah nonton di video kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu kalian dan memberi informasi tentang apa aja sih brand yang sering kita pakai dan kelebihan dan kekurangannya seperti yang tadi gue bilang di awal. Nah, untuk kalian yang kepo dan pengen tahu harga masing-masing brand dan tipe warna dan untuk mobil kalian itu berapa, bisa langsung kontak kita via Instagram dan via WA. Instagramnya itu di first.autorep
dan di WA itu 081994300927. Nah, untuk yang pengen lihat juga hasil akhirnya itu gimana, bisa lihat di Instagram, itu lengkap dari mobil apa aja pernah kita pasang sampai pakai bahan apa aja juga itu lengkap. Dan gue ada sedikit masukan buat kalian, untuk kalian yang masih nggak tahu mau warna apa, coba bisa langsung datang dan mampir ke workshop kita. Di sini sampelnya udah lengkap, kalian bisa pilih warna secara langsung. Karena kalau dikirimin via HP atau via foto, itu warnanya itu biasa bisa beda. Dari tone warnanya, dari tingkat kegelapan dan keterangan itu bisa beda. Jadi benar-benar lebih enak kalian langsung datang lihat warna-warnanya langsung, dan kalian juga bisa konsultasiin apa sih kebutuhan kalian, apa emang kalian cuma buat modif sehari-hari atau emang mau ngejar kontes dengan warna yang lebih unik, atau kalian mau ngeproteksi mobil kalian pakai PPF. Setelah kita tahu kebutuhan kalian itu apa, step berikutnya kalian harus tahu budget kalian berapa, dan kalian harus pilih aplikator yang kalian percaya. Karena material yang bagus kalau diaplikasiin dengan standar yang jelek, itu hasilnya bakal fail, bakal jelek. Tapi kalau bahannya kalian pakai itu basic atau biasa-biasa aja, tapi pemasangannya rapi dan sesuai standar, itu hasilnya juga bakal bagus. Jadi jangan sampai salah aplikator, jangan sampai kalian salah describe kalian butuhnya apa. Yang penting kalian percaya dulu dengan aplikator dan bisa ngejawab kebutuhan kalian. Di video berikutnya juga kita bakal buat comparison antara PPF grade yang satu sampai grade yang lain. Itu next videonya. Kalian subscribe di channel YouTube kita First Auto Wrap ini. Segitu aja untuk video kali ini. Video berikutnya pasti bakal lebih menarik lagi, so stay tune terus, subscribe, komen. Kalau kalian ada pertanyaan apa, kita sebisa mungkin bakal jawab di kolom komen. Dan kalian kalau ada masukan juga feel free untuk kasih kita masukan, kritik, saran kita terima. Oke? See you on the next video.